Jadi saya melihat betapa mereka juga melaksanakan ibadahnya dengan taat, dengan tertib, dan saya melihat itu suatu hal yang cukup oke nih, saya bilang gitu kan. Jadi padahal saat itu saya sedang lagi tur untuk ke Yerusalem, ya. Nah, di samping itu saya juga jadi setelah dari Yerusalem, Yordania, Mesir, saya kembali ke Indonesia. Saya berpikir tentang sebuah agama, yaitu agama Abrahamaik atau Ibrahim. Kita tahu akar permasalahan untuk agama Ibrahim, ya, dari Jews, Christianity sampai ke Muslim. Nah, saya melihat di situ ada benang merah yang perlu kita pahami sebagai warga agama Abrahamaik. Nah, di situ menarik sekali. Saya melihat yang pertama tata cara orang-orang Yahudi di sana waktu saya ke Israel. Mereka melaksanakan seperti yang orang Muslim laksanakan. Mereka bersahadat. Kita juga orang Muslim bersahadat. Mereka melakukan selota. Ya, kita sholat sama. Mereka melaksanakan puasa. Kita juga melaksanakan puasa. Mereka melaksanakan zedek atau sedekah. Kita juga melaksanakan sedekah. Mereka pergi ke Yerusalem dan kita pergi ke Mekah. Jadi dalam hal ini menarik bagi saya. Kok bisa sama? Terus how about Christianity? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Waktu itu saya ke Yerusalem tahun 2010. Nah, ini menjadi perenungan saya. Kenapa ada hal yang missing, yang tidak diteruskan? Justru missingnya di tengah. Di awal orang Jews melakukan itu, di Christianity itu hilang dan kembali ke Muslim dilakukan. Berarti something missing. Ini menurut pikiran saya dan penelusuran saya. Jadi saya semakin tergugah. Kenapa? Ada apa? Kalau memang betul Abraham adalah bapa segala orang percaya, berarti tidak ada masalah dengan Muslim, tidak ada masalah dengan Jews, tidak ada masalah dengan Christianity. Tetapi kenapa ada hal yang missing? Ini yang menjadi perenungan saya, dan ini menjadi satu perhatian bagi saya. Ini yang menjadi keinginan saya untuk tahu kenapa putus di tengah dan diteruskan oleh Muslim. Dalam hal ini Nabi besar kita Nabi Muhammad. Saya rasa begitu. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, apa pandangan Bapak terhadap Islam, Pak? Iya. Ya, tentunya kan kita dibesarkan dari keluarga Kristen, ya kan? Tentunya kan ada perbedaan. Dulu mungkin dari kecil dibilang, ya kenapa harus sholat pakai toa? Ya kan? Kenapa? Apakah Tuhannya tidak dengar? Itu pertanyaan-pertanyaan kita waktu kecil. Karena itu juga ada masukan dari orang-orang tua, ya, tentunya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Apakah Tuhannya tidak mengerti bahasa Indonesia? Itu menjadi hal-hal yang pertanyaan. Dan kenapa begitu susah untuk harus berwudu dan segala macam? Nah, itu ada satu hal yang mendasar waktu itu. Kenapa kok Islam begitu pandangannya? Kenapa harus berbahasa Arab dan itu? Nah, kenapa harus berpuasa? Dan kenapa harus ini dan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan waktu saya masih kecil, ya, sebelum mengerti tentang Islam. Tetapi setelah kita belajar tentang Islam, justru itu perlu. Setelah saya jadi mualaf, justru itu perlu, ya. Karena saya melihat kenapa harus dipanggil dengan azan. Nah, ya karena memang diingatkan. Manusia ini sifatnya pelupa. Ya, kadang kita lupa. Kadang kita lupa makan, lupa belajar, apalagi sholat. Sering lupanya manusia. Alhamdulillah kita diingatkan dengan adanya azan. Ya, jadi azan itu sangat penting ternyata, saudara. Ya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Ya kan? Ya memang surah-surahnya berbahasa Arab. Dan itu lahir
di tanah Arab. Dan itu menjadi satu kesatuan. Ingat, satu kesatuan. Betapa indahnya sebuah sholat itu. Kenapa? Karena jam sholat itu sudah diatur. Dan ketika kita sholat, sebetulnya seluruh dunia sholat. Saudara bisa bayangkan, memang ada ada wita. Ada waktu-waktu yang lain toh tentunya. Tetapi pada jam yang sama, semua umat muslim melaksanakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Jadi sebetulnya jam sholat itu udah putus, saudara. Boleh waktunya berbeda, mungkin di antara Jakarta sama Bandung beda dikit kan. Tapi rentetan-rentetan menit-menit yang berbeda itu kalau disambung sebetulnya sama. Itulah keindahannya. Nah, kenapa dia harus berwudu? Ya memang harus demikian. Ya, saya mempelajarinya ketika saya dulu berkata, saya pernah dulu khotbah juga saudara ya. Khotbah Kristen, saya katakan, lihat orang muslim. Dia mau sholat harus wudu. Saya bahas waktu itu tentang bagaimana membasuh tangan yang benar. Bukan asal air, tetapi air ini menyucikan tangan kita supaya tangan kita ini tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tangan ini harus mengerjakan yang benar, bekerja dengan benar. Sama, kita berkumur. Ingat itu mulut. Mulut mesti dijaga. Mulut harus menjadi berkah. Tidak boleh sembarangan berbicara. Makanya ada makna daripada wudhu itu sendiri. Demikian tangan. Ya, dicuci supaya pekerjaan kita menjadi baik, menjadi benar. Demikian telinga. Telinga harus mendengar firman Allah, mendengar yang baik. Ya, jadi semua kaki pun demikian, harus kaki yang benar, berjalan di jalannya Allah. Jangan jalan sembarangan, seenak perutnya dewe. Nah, jadi itulah indahnya sebuah wudhu itu sebetulnya. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Saya pernah diprotes, kenapa khotbahnya kok tentang wudhu? Emang itu, karena orang Jewish juga, orang Yahudi juga melakukan wudhu. Doa dia juga perlu membasuh. Bahkan Kristen Ortodok pun dia berwudhu. Nah, jadi itu kira-kira. Ada nggak pengalaman atau peristiwa tertentu yang membuat Bapak tertarik belajar lebih banyak tentang Islam? Ya, tentunya saya melihat kehidupan rekan-rekan saya, umat muslim. Di muslim itu yang satu hal yang saya sangat banggakan, mereka itu satu. Umat muslim, umatnya Allah itu satu. Tidak melihat dia suku mana, dia tidak melihat kasta apa. Pengalaman yang paling hebat adalah ketika kita sholat. Dia mau jenderal, dia mau menteri, dia mau dokter, mau profesor, mau tukang beca. Ketika dia masuk, dia berwudu, dia masuk, dia buka tuh sepatu sendal, dia duduk, berdiri dengan saf yang sama. Dipimpin mungkin imamnya hanya seorang PNS yang kecil. Ataupun imamnya hanya ya biasa-biasa aja lah. Tetapi semua bisa diatur. Semua bisa teratur dan semua bisa dipimpin. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Umat muslim rendah hati. Mau dipimpin. Taat kepada imam. Meskipun imamnya mungkin pangkatnya lebih rendah. Dianya mungkin jenderal, mungkin imamnya kopral. Tapi tetap namanya sebuah agama, sebuah aturan. Itu makanya Islam lebih taat, lebih teratur. Nah, saya sangat terlihat, oh begini ternyata. Waktu dulu pernah saya lihat presiden sholat ya di Masjid Istiqlal. Imamnya berbeda, bukan presiden, tapi presiden harus ikut ketika ruku, semua ruku. Itulah hebatnya muslim. Hebatnya muslim ya. Jadi persaudaraan muslim itu sangat luar biasa. Kemudian kalau ada kesusahan, orang muslim tidak bisa melihat saudaranya susah. Itu yang luar biasa. Dia tidak bisa. Karena memang agama Islam mengajarkan harus membantu, menolong semampu kita, sekuat kita. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh lihat orang susah. Itu hebat, itu pahala yang besar. Itu yang sangat. Ya, kadang-kadang orang kan tutup mata. Dia punya duit, lihat saudaranya susah, dia bilang, aduh saya nggak punya. Tapi orang muslim nggak boleh. Seorang muslim dia harus jujur. Dia mengerjakan sholat, dia memiliki sesuatu. Dia tahu hartanya adalah titipan Allah. Dan tidak ada yang kekal dengan hartanya itu. Jadi saya bersyukur sekali melihat tata cara kehidupan muslim. Ya,
dan kehidupan-kehidupan yang lainnya tentunya. Oke. Bagaimana proses pencarian spiritual Bapak sebelum akhirnya menemukan Islam, Pak? Ya, jadi di samping dengan perjumpaan saya waktu perjalanan saya ke Yerusalem, saya bertemu dengan beberapa teman-teman. Waktu itu saya berbicara di sebuah pertemuan kami dulu di kantor. Ada Pak Haji, saya situ masih pendeta, beberapa teman-teman berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman, tentang bagaimana nanti, siapa sih sebenarnya nanti datang akhir zaman. Ya, jadi di situ dari orang Muslim berkata bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun mengalahkan Dajjal. Nah, saya berpikir, waktu itu saya bilang Yesus akan datang kali kedua. Yahudi berkata Mesias. Wah, saya berpikir juga di situ. Kalau ini memang orangnya sama, pribadinya sama, why not? Why not? Saya semakin termotivasi. Berarti Islam itu tidak ada yang salah, saya bilang. Semua dia jujur, terkonfirmasi, saya bilang. Nah, di situ saya mulai merenung tuh. Itu tahun 2014. Saya mulai merenung perkataan itu. Kami bicara sampai jam 3 pagi. Dan kami sangat seru sekali di situ bahwa kalau memang Isa alaihissalam nanti akan mengalahkan Dajjal, udah tepat. Wah, berarti kejujuran daripada Islam dalam hal ini Al-Quran, ya. Di samping itu Al-Quran jujur. Jujurnya apa? Ditulis semua dari mulai Taurahnya, ya kan, Injilnya, ya kan, surah-surahnya, dan itu tidak ada yang ditutupi. Bahkan kata Isa Al-Masih di situ cukup banyak, lebih banyak, ya, disebutkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi konfirmasi juga buat saya. Jadi ternyata Al-Quran lebih jujur membuka semua sejarah dan segala macam. Saya rasa begitu. Apakah ada nilai atau ajaran Islam yang sangat yang Bapak ke-trigger dengan Islam itu, Pak? Jadi saya memutuskan menjadi seorang mualaf, tentunya ada trigger. Seperti api, ya, api itu kalau tidak ditrik sama percikan, dia tidak akan menimbulkan api. Nah, demikian saya punya pengalaman, ya, Yang pertama, saya punya sahabat dulu di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Dia memberikan satu buku, A Guide to Muslim. Buku itu diberikan kepada saya tahun 2011. Saya pegang buku itu. Di mobil saya bawa, di tas saya bawa, di rumah saya taruh. Cuma saya taruh, tidak saya baca. Karena saya Kristen. Nah, setelah itu ini buku kan mendampingi saya terus. Saya tidak sadar buku ini ada di tas saya, ada di jok mobil dan segala macam. Nah, setelah saya memang udah lama juga 2010, 2011, 2014 dan lain-lain, tentunya ada sebuah diskusi dengan seorang teman saya, sahabat saya. Ya, saya harus jujur, dia seorang teman sekolah saya. Dia seorang muslimah, ya, perempuan. Dia hanya bilang sama saya tentang Trinitas. Dia berkata bahwa Allah itu satu. Saya setuju, Allah itu esa. Dia bilang, no. Once. Ahad, echad. Satu. Saya mulai bilang, iya, satu dalam, stop. Kita diskusi stop sampai sini. Tolong kamu baca surat Al-Ikhlas. Kamu baca Al-Fatihah. Kamu baca surat-surat pendek dulu. Ya, itu aja dulu. Renungkan, kaji. Kamu seorang pendeta, kamu seorang dokter. Kamu bisa baca itu aja. Diskusi itu tertutup, langsung putus. Kami hanya diskusi makan, biasa. Nah, sampai selesai pulang masing-masing. Kebetulan sahabat saya ini udah 36 tahun, ya. 36 sahabat masih SMP. Nah, SMP SMA, ya. Jadi saya merenung. Saya bilang, saya mulai buka Al-Fatihah.
Saya buka surat Al-Ikhlas. Saya renungkan. Saya mendapatkan sesuatu di situ. Bahwa dalam surat Al-Fatihah ini sudah termaktub semua